Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Asri Usman SE MSc AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Multiparadigma serta rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Irmayanti Sudirman dan rekan kami Bu Andi Ayu Prihatni dan Bapak Franky Mandacan. Oke, adapun materi hari ini yaitu terkait tentang paradigma decision useful atau decision maker atau aggregate market behavior. Goodness mengembangkan ketertarikan dalam decision useful dari respon pengguna secara individual ke respon pasar secara keseluruhan. Dengan berpendapat bahwa respon pasar terhadap perhitungan akuntansi akan mengarahkan penilaian terhadap perhitungan kandungan informasi tersebut serta terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat informasi tersebut. Adapun teori yang menegaskan perilaku pasar meliputi yang pertama teori tentang the efficient market model dan yang kedua the efficient market hypothesis, yang ketiga the capital asset pricing model dan keempat the arbitrage pricing theory dan yang terakhir teori tentang the equilibrium theory of option pricing. Teori yang pertama yaitu the efficient market model di sini yaitu menurut Fama bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi 3 yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien. Ketiga bentuk efisien pasar dimaksud adalah yang pertama hipotesis pasar efisien bentuk lemah dan yang kedua hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat dan hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Masing-masing bentuk pasar efisien tersebut terkait erat dengan sejauh mana penyerapan informasi yang terjadi di pasar. Adapun teori yang kedua di sini yaitu the efficient market hypothesis, yaitu menyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah insider information. Statman menyatakan bahwa investor tidak dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga saham adalah rasional. Yang dimaksud rasional adalah harga saham mencerminkan fundamental seperti nilai risiko dan tidak mencerminkan aspek psikologi seperti sentimen dari para investor. Di sini Fama memberikan pengertian bahwa konsep pasar yang efisien berarti harga saham yang sekarang mencerminkan segala informasi yang ada. Efficient market hypothesis yaitu memiliki 3 asumsi, yaitu yang pertama, investor diasumsikan akan berlaku rasional sehingga akan menilai saham secara rasional. Yang kedua, beberapa investor akan berlaku tidak rasional tetapi perilaku mereka dalam melakukan transaksi perdagangan bersifat acak atau random sehingga pengaruhnya adalah saling menghilangkan dan tidak mempengaruhi harga. Dan yang ketiga, di sini investor arbiter yang berlaku rasional akan mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang tidak rasional pada harga di pasar modal. Adapun teori yang ketiga di sini yaitu the capital asset pricing model, yaitu capital asset pricing model merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat risiko dengan tingkat pengembalian yang digambarkan dalam security market line yang menerangkan bahwa tingkat keuntungan harapan ditentukan oleh besarnya risiko sistematik atau beta. Di sini risiko sistematik adalah risiko return suatu saham yang tidak dapat dihilangkan dengan diverifikasi atau risiko yang mempengaruhi banyak perusahaan sehingga sering disebut dengan risiko pasar. Adapun teori yang keempat di sini yaitu the arbitrage pricing theory, yaitu model aset pricing yang didasarkan pada sebuah gagasan bahwa pengambilan sebuah aset dapat diprediksi dengan menggunakan hubungan yang terdapat di antara aset yang sama dan faktor-faktor risiko secara umum. Teori ini memprediksi hubungan tingkat pengembalian sebuah portofolio dan pengembalian dari aset tunggal melalui kombinasi linear dari banyak variabel makroekonomi dari banyak variabel
makroekonomi. Di mana menurut Farrell, pricing teori ini mempunyai asumsi yaitu investor mempunyai kepercayaan yang homogen. Yang kedua, investor adalah penghindar risiko yang memaksimumkan utilitas, dan yang ketiga, pasar adalah sempurna. Di sini ketiga asumsi ini dimiliki juga oleh model harga aset modal. Adapun teori yang terakhir terkait the equilibrium theory of option pricing, yaitu opsi dalam dunia pasar modal adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui. Opsi dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko dan sekaligus memaksimalkan keuntungan dengan daya ungkit atau leverage yang lebih besar. Para pengguna paradigma ini akan mengikuti metode yang pertama, the market model, the beta estimation model, yang kedua, the event study methodology, yang ketiga, the Lawson valuation model, yang keempat, the price level balance sheet evaluation model, dan yang terakhir, the information content of earning model. Demikian pemaparan terkait kelima teori tentang paradigma decision useful. Selanjutnya, adapun artikel yang terkait dengan materi hari ini, yaitu akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Andi Ayu Prihatmi. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan terkait dengan artikel di mana judul artikel kami yaitu The Effect of Bias on Decision Usefulness, a Review of Behavioral Financial Accounting Research, yang ditulis oleh Ruth Ann McEwan and Mary Jane Wells, yang diterbitkan di Emerald dengan